Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan Bu Unung pada mata kuliah analisa numerik dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson ini adalah salah satu metode terbuka untuk menentukan solusi akar dari persamaan nonlinear dengan prinsip utamanya sebagai berikut. Yang pertama, metode ini melakukan pendekatan terhadap kurva fungsi X dengan garis singgung gradien atau slope pada suatu titik nilai awal. Nilai taksiran selanjutnya adalah titik potong antara garis singgung atau gradien kurva dengan sumbu X. Sebagaimana kalian sudah ketahui bahwa untuk mencari suatu akar dari suatu persamaan nonlinear, maka akarnya itu terletak ketika y-nya itu memotong sumbu x. Metode ini paling banyak digunakan dalam mencari akar-akar dari suatu persamaan. Jika perkiraan awal dari akar adalah xi, suatu garis singgung dapat dibuat dari titik atau koordinat xi dan fungsi xi. Kemudian titik di mana garis singgung tersebut memotong sumbu x, itu biasanya yang memberikan perkiraan yang lebih dekat dari nilai akar. Sedangkan metode Newton-Raphson, kalian harus mengingat kembali masalah diferensial karena pada metode Newton-Raphson tersebut membutuhkan turunan atau diferensial pertama pada xi. Ini adalah ekuivalen dengan kemiringan atau slope atau gradien Metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Titik pendekatan ke n plus 1 dituliskan dengan ini rumusnya yaitu xn plus 1 sama dengan xn min fungsi xn dibagi dengan turunan dari fungsi xn. Kalau kita gambarkan di grafik di mana kita memperkirakan suatu nilai awal 0, kemudian kita juga memperkirakan x2 ini, kemudian kita hubungkan maka ini kita tahu bahwa x2 ini memotong sumbu x sehingga inilah letak akar yang akan kita cari Dengan kemiringan ini, slope ini, maka bisa dicari x1 nya berapa x1 nya berapa. Kemudian kita melihat bagian alir dari metode Newton-Raphson. Pertama yaitu kita tentunya meramalkan nilai awal xn sembarang. Tetapi lebih baiknya kalau kita bisa menentukan dulu delta x di mana ada x1 dan xn plus 1, kemudian kita masukkan ke persamaan sehingga diketahui fungsi xn dan fungsi x1 dengan tanda yang berbeda. Karena apa? Ketika fungsi xn ada di daerah positif, kemudian yang fungsi xn plus 1 ternyata menghasilkan suatu bilangan yang negatif, maka letak akar tersebut terletak antara xn dan xn plus 1. Jadi itu dijadikan patokan walaupun kita sesungguhnya bisa menentukan nilai awal, tetapi kita harus bisa menentukan nilai awal yang paling dekat dengan nilai eksak, nilai yang kita cari itu. Jadi tanda yang berbeda itu sangat penting karena memotong sumbu kalau tidak positif ke negatif atau sebaliknya dari negatif ke positif. Kemudian setelah diketahui xn-nya, kemudian kita hitung xn plus 1-nya.
Kemudian xn plus 1 ini dimasukkan ke fungsi atau ke persamaan yang mana kita cari salah satu akarnya. Setelah diketahui fungsi xn plus 1-nya, kemudian kita evaluasi apakah fungsi xn plus 1-nya itu kecil ya, atau mendekati 0, berarti kita bisa berhenti menghitung ya. Menghitung bahwa kita sudah bisa memutuskan bahwa itulah perhitungan terakhir salah satu akarnya. Ya, kalau tidak ya kita mengganti xn dengan xn plus 1. Begitulah seterusnya sesuai dengan prosedur bagan alir metode Newton-Raphson itu. Contohnya ya, tetap sehingga kita sudah mempunyai ramalan bahwa x-nya itu salah satu akarnya terletak pada x sama dengan 1. Nilai awal kita memperkirakan x sama dengan 1, sehingga kalau kita masukkan x sama dengan 1, tentunya kemarin ketemu min 4 ya. Kemudian yang perlu diketahui bahwa kalian harus mencari turunan pertamanya ya dari fungsi ini, fungsi yang dicari salah satu akarnya. Kalau kita turunkan berarti 3x kuadrat plus 2x min 3 ya, ini turunannya, turunan pertamanya. Kemudian x sama dengan 1 kita masukkan ke turunan pertamanya. 1 kuadrat 3 ya, 3 kali 1, kemudian 2 kali 1 sama dengan 5 min 3 sama dengan 2. Makanya sudah ketemu fungsi x pada saat sama dengan 1 sudah ketemu, dan turunan pada x sama dengan 1 juga sudah ketemu. Berarti kita bisa mencari xn plus 1 ya, yaitu xn dikurangi fungsi xn kemudian dibagi dengan turunan fungsi xn sama dengan 3 ya. Itu langsung kita tampilkan prosedurnya sesuai dengan bagian aliran metode Newton-Raphson. Kita tampilkan tadi pada perkiraan pertama, pada iterasi pertama bahwa xn-nya adalah 1. Kemudian setelah diketahui turunan pertamanya, kemudian kita mencari xn plus 1 yang sama dengan 3 ya. Ini terisi semua. Kemudian kita belum bisa mengevaluasi, tidak ada evaluasi ya. Langsung ini tidak ada evaluasi seperti metode-metode sebelumnya. Apakah fungsi xn dan fungsi xn plus 1 bertanda sama? Tidak ada. Langsung bahwa xn diganti posisinya dengan xn plus 1 ya, ini. Setelah itu, setelah kita masukkan ke turunan pertamanya, x sama dengan 3 masukkan, kemudian kita mencari lagi xn plus 1, ketemu 2,2. Terus begitu xn diganti xn plus 1 diganti 2,2, dihitung lagi xn plus 1-nya. Demikian selanjutnya sampai yang kita cari itu sudah kelihatan konvergen ini. 1,73 sudah kelihatan konvergen. Apalagi fungsi xn plus 1-nya mendekati 0 ya. Silakan saudara teruskan iterasi ini ya. Berarti sudah bisa memutuskan bahwa salah satu akar real pada persamaan x pangkat 3 plus x kuadrat min 3x min 3 itu ada di 1,73295 ya. Itulah metode Newton-Raphson. Cara pengerjaannya cukup mudah ya daripada metode yang sebelumnya ya. Selamat belajar, tapi sebelumnya biar lebih paham lagi silakan ini dikerjakan dengan metode Newton-Raphson. Y sama dengan X pangkat 3 min
7x plus 1 dikerjakan dengan metode Newton-Raphson. Terima kasih ya, selamat belajar. Semoga kalian sukses semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.